Setelah ramai sejumlah perguruan tinggi menyuarakan kritik menurunnya demokrasi pada rezim Jokowi, kini muncul ajakan pada sejumlah rektor untuk membuat video testimoni kinerja Jokowi. Rektor Unika Sugio Pranata Semarang, Ferdinandus Hindiarto mengaku diminta orang yang mengaku sebagai polisi untuk membuat video dan pernyataan testimoni mengapresiasi Presiden Jokowi. Namun ia tolak dengan alasan kampusnya netral dan tidak partisan. Izin menghubungi, beliau menyatakan dari Polrestabes, gitu kan? Lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan, mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan, dengan memberi contoh video-video dari berbagai wilayah. Ada unsur, ada undim, ada win dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Ya jawab saya sama. Maka tadi pagi beliau mengatakan, Pak, kok kasihan dengan saya gitu. Maka saya katakan, saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong menghormati pilihan kami. Tidak hanya itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus Mas Ruki, membenarkan dirinya diminta polisi membuat video testimoni soal pemilu damai. Namun, Rektor Unimus memastikan tidak diminta untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi, tetapi hanya ajakan untuk melaksanakan pemilu secara damai. Jadi saya hari Sabtu ditelepon dari Polres ya untuk memberikan himbauan pemilu damai. Tapi sesungguhnya Polres itu dengan Unimus sangat dekat, Mas, sehingga permintaan testimoni atau himbauan itu tidak hanya dalam rangka pemilu saja. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi, dan itu kan tidak relevan dong. Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Undaris Hono Sejati, sudah membuat testimoni tentang kinerja positif Jokowi. Namun dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak salah memilih pemimpin penerus Jokowi. Yang bisa menyatukan bangsa, yang dikemas dalam bingkai NKRI. Dalam hal ini ada dalam Bapak Presiden RI yang ke-7, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo atau Bapak Jokowi. Adalah seorang negarawan yang banyak berjasa bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia melakukan lompatan, kemajuan, berhasil melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar membantah pengakuan sejumlah rektor. Ia menyebut permintaan video ini bukan merupakan bentuk intervensi pada sivitas akademika, melainkan sebagai ajakan untuk menyukseskan pemilu damai. Ajakan-ajakan ini adalah ajakan untuk menciptakan situasi damai, menciptakan situasi kondusif di Kota Semarang. Tidak lain dari itu. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan, video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish. Sama sekali tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk memberikan testimoni atau pesan-pesan Kamtibmas di Kota Semarang ini. Tetapi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai tindakan polisi meminta akademisi untuk memberikan testimoni soal kinerja Jokowi adalah bentuk intervensi politik. Tindakan itu juga dianggap keluar dari tugas pokok kepolisian. Tindakan-tindakan untuk melakukan, katakanlah, pemberian testimoni oleh sivitas akademika yang arahannya datang dari kepolisian, rasanya keluar dari tugas pokok dan fungsi kepolisian. Lebih baik kepolisian fokus pada pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, pemeliharaan keamanan, termasuk juga mendeteksi kemungkinan-kemungkinan misalnya terjadi gangguan keamanan. Seperti diketahui, dugaan pengondisian kampus untuk menyuarakan narasi positif pada pemerintah muncul di tengah kritik yang terus mengalir tentang menurunnya demokrasi.
Benarkah ini merupakan langkah pembungkaman suara kritik dari akademisi di era rezim Jokowi? Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, seperti diketahui, akhir-akhir ini ramai ajakan dari kepolisian, khususnya di Semarang, Jawa Tengah, untuk membuat testimoni kinerja positif Presiden Joko Widodo dan ajakan pemilu damai. Hal ini menjadi polemik di tengah ramainya kritik dari sejumlah perguruan tinggi tentang menurunnya nilai demokrasi di Indonesia. Sejumlah pihak juga menilai jika benar hal itu dilakukan lembaga kepolisian, maka hal itu dianggap sebagai intervensi politik. Lalu mengapa polisi nekat melakukan hal itu? Dan benarkah ini dugaan membungkam kritik pada rezim Presiden Joko Widodo? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Mas Ruki, peneliti politik Badan Riset Inovasi Nasional sekaligus ISES Yusof Ishak Institute, Made Supriyatma, dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak Radi, Pak Made, Pak Mas Ruki. Pagi. Ya, saya akan tanya dulu ke Pak Mas Ruhi. Prof. Mas Ruhi yang katanya juga dimintai testimoni begitu oleh pihak kepolisian untuk membuat video. Bisa diceritakan bagaimana awalnya nih Pak? Ya, jadi ini sepertinya berhadapan kampus dengan polisi ya. Oke. Itu jangan sampailah. Ya. Saya terus terang termasuk salah satu inisiator untuk realisasi community policing di kampus. Oke. Ya, jadi kami di Jawa Tengah ini waktu saya ketua paguyuban wakil rektor bidang kemahasiswaan, itu membentuk di 9 kampus namanya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Mahasiswa. Oke. Dalam pikiran saya, kampus, polisi, tentara, organisasi agama, itu merupakan agen-agen sosial yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, terus memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat. Nah, saya diminta oleh polisi untuk testimoni atau himbauan kepada masyarakat, itu tidak hanya dalam pemilu saja. Event kemasyarakatan besar yang lain, saya kerap kali diminta. Katakanlah di bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Hari Bayangkara, saya kerap kali diminta himbauan. Dan itu saya senang sekali, termasuk juga ketika menjelang pemilu ini. Maka saya katakan 4 hal menjelang pemilu. Pertama, bahwa pemilu itu merupakan amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi oleh kita bersama, semua elemen masyarakat, agar bagaimana pemilu itu sesuai dengan relnya, sesuai dengan regulasi, berjalan dengan jurdil, aman, nyaman, dan berwibawa. 1. Lalu yang kedua, seluruh elemen bangsa wajib untuk menjaga kondusivitas agar tercipta harmoni di tengah-tengah masyarakat ketika kita bersama-sama melaksanakan pemilu. Lalu yang ketiga, saya katakan sebagai warga bangsa yang baik, warga negara yang baik, kita harus menggunakan hak pilihnya. Karena itu akan menentukan masa depan bangsa, 5 tahun perjalanan bangsa ke depan. Lalu yang keempat, Puan Iqbal, saya katakan perbedaan pilihan, perbedaan aspirasi itu hal wajar. Saya katakan merupakan sunatullah, hukum alam. Tidak mungkin orang itu seragam karena Tuhan sendiri menciptakan manusia itu dalam beragam. Maka yang terpenting adalah bagaimana perbedaan itu disikapi secara dewasa, saling menghormati, saling menghargai, dan persatuan kesatuan bangsa itu harus diutamakan. Artinya, itu saya sampaikan pada saat testimoni itu, dan saya katakan tidak ada ya permintaan dari polisi untuk saya menilai kinerja positif Pak Jokowi, tidak ada. Kalaupun ada ya itu saya katakan tadi di video saya itu tidak relevan. Artinya Anda tidak sama sekali tidak merasa dipaksa, diintimidasi, dan kalaupun ada rektor dari universitas lain yang memberikan apresiasi ataupun penilaian kinerja terhadap Presiden Jokowi, itu hanya improvisasi
dari para rektor yang lain, begitu ya Pak Mas Ruki ya, maksud Anda ya? Begini, itu kan yang saya alami ya, saya alami. Saya tidak tahu kepada rektor yang lain. Baik. Ya. Jadi yang saya alami itu saya tidak diminta untuk ada testimoni tentang kinerja Jokowi, lalu arahnya apalagi dikatakan untuk menggiring kepada paslon tertentu. Itu tidak ada. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, tapi Anda sebagai yang sering melihat kinerja atau mengamati kinerja kepolisian, apakah ini memang tupoksi seorang polisi dalam konteks menjaga kondusivitas pemilu? Tentunya tidak demikian ya. Tugas kepolisian sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang 2 tahun 2002 itu menjaga Kamtibmas dan menjadi penegak hukum. Terkait dengan pemilu ini tentu adalah sudah menjadi tugas KPU misalnya untuk menciptakan suasana kondusif. Tugas kepolisian tentunya harus fokus pada menjaga keamanan ketertiban masyarakat gitu loh. Kalau kemudian kepolisian meminta kepada beberapa kampus untuk membuat testimoni, tentunya juga tidak bisa dilihat secara naif gitu loh. Dan saya melihat secara umum apa yang dilakukan, yang terjadi di Semarang ini tidak tunggal ya, dan tentu bukan jadi improvisasi dari kepala satuan wilayah di Semarang, karena ini juga masif di banyak kampus di luar Semarang. Artinya ini sudah setting gitu ya, Pak Bambang ya? Ada upaya secara struktur dari atas gitu. Dan kalau secara kalau kita menjadikan ini bahan evaluasi, kepolisian profesional yang kita cita-citakan dalam gerakan reformasi ini ternyata sudah menjauh gitu loh. Kepolisian di bawah presiden ini ternyata rentan untuk ditarik-tarik menjadi alat politik dari kekuasaan. Makanya ini harus menjadi bahan evaluasi semua pihak gitu loh, terkait dengan posisi kepolisian ini gitu loh. Tugas kepolisian tentunya memang menjaga Kamtibmas ini, bukan membuat video-video apresiasi yang sebenarnya adalah tugas-tugas kehumasan. Kalaupun kemudian presiden yang meminta, ya ini tugasnya dari humas presiden seperti itu, bukan tugas kepolisian seperti itu, Mas Red. Ya, saya mencatat pernyataan Anda tadi yang awal bahwa sebenarnya ini tugasnya penyelenggara pemilu untuk memberikan imbauan gitu ya kepada publik, termasuk melibatkan akademisi, sivitas akademika menjelang pemilu 2024. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, kalau polisi bertindak seperti ini, kenapa bisa sampai nekat seperti ini gitu kira-kira Pak Bambang? Ya, di kepolisian kita masih sangat kental dengan budaya hierarki ya, yang semuanya siap sendiko dawuh pada atasannya gitu. Ada jargon Satya Prabu, setia pada negara dan pimpinan. Dan tapi ini dipahami sebagai setia pada pimpinan, setia pada atasan gitu loh. Dan makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak berdiri sendiri, dan kepolisian dengan melakukan langkah-langkah yang sangat naif ya, kalau saya melihatnya seperti itu, dengan masuk ke ranah-ranah politik dalam pemilu ini menunjukkan ketidakdewasaan kepolisian menempatkan posisi politiknya di struktur kenegaraan kita gitu. Makanya ini memang sangat disayangkan sekali gitu. Makanya kalau ke depan memang harus ada evaluasi bahwa posisi kepolisian yang sangat dalam tanda kutip naif ini harus dievaluasi ke depan. Jangan sampai kepolisian yang harusnya menjadi lembaga yang independen, profesional ini ditarik-tarik kepentingan politik. Kalau penegakan hukum sudah ditarik-tarik kepentingan politik, tentunya akan merusak cita-cita demokrasi kita. Baik. Ya, kalau memang seperti ini begitu, apakah ini juga satu bentuk intervensi dalam konteks politik? Saya tanyakan ke Pak Made sebagai peneliti politik dari BRIN. Apakah ini satu bentuk intervensi, Pak Made? Terima kasih. Saya koreksi sebentar ya. Saya tidak ada afiliasi dengan BRIN. Ya, afiliasi saya dengan Institute of Southeast Asian Studies. Baik. Maaf, saya koreksi. Di Singapura. Supaya enak. Saya kira ini kalau kita perhatikan sejauh yang saya amati ini hanya terjadi di Jawa Tengah ya. Jadi ada sesuatu memang di Jawa Tengah. Kebetulan saya
sedang meneliti Jawa Tengah dan DIY tentang bagaimana nanti hasilnya apa yang terjadi di situ gitu ya. Dan yang menarik untuk saya bahwa Jawa Tengah ini memang menjadi battleground dalam pemilihan ini. Bapak Presiden dalam catatan saya berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta itu selama 9 hari dalam bulan Januari, itu sesuatu yang sangat-sangat lama untuk seorang presiden, bahkan kayaknya kok camping di daerah itu gitu ya. Ya, terus menerus begitu ya, simultan. Terus menerus simultan, beberapa hari main bola, bagi-bagi bansos, meresmikan ini dan itu, dan sekarang ada testimoni seperti ini. Saya sebagai seorang yang mengamati politik tidak bisa melihat tidak bisa untuk mengabaikan bahwa ini berkaitan, karena memang Pak Jokowi dulu menang dengan 77% di Jawa Tengah. Ya, jauh melebihi suara Pak Ganjar ketika dalam pemilihan gubernur periode kedua yang hanya 63%. Jadi ada kaitannya saya kira ke sana. Baik, artinya Jokowi juga merasa Jawa Tengah ini adalah kandangnya yang harus dijaga begitu ya, kira-kira ketika pemilu 2019 dia menang absolut begitu di Jawa Tengah, artinya dia harus menjaga suaranya di Jawa Tengah melalui langkah-langkahnya, termasuk untuk sebagai endorser kepada salah satu pasangan calon, sepertinya begitu ya Pak? Iya, dan juga kalau dikatakan bahwa Jokowi menjaga, beliau tidak ada dalam daftar pemilihan. Betul. Nanti orang sebagai endorser maksud saya. Ya, sebagai endorser, kita tahu bahwa anaknya di situ, dan kemudian ini adalah stronghold atau basisnya PDIP, partai yang mendukung beliau 5 kali dalam pemilihan dan selalu menang, dan sekarang harus menjadi lawan dalam pemilihan dan seperti begitu. Jadi ini adalah saya kira pertarungan murni antara PDIP dan Presiden Jokowi, dan kemudian para rektor dan lain sebagainya itu cuma riak-riak saja. Jadi saya pun ingat tahun-tahun 80-an ketika ada kebulatan tekad, terus kemudian tahun 97 rame-rame orang menyatakan mendukung Soeharto dan lain sebagainya. Mirip ya, tadi Pak Bambang di belakang bercerita pada saya bahwa ini kok kayaknya mirip dengan 97. Saya setuju. Ya, Pak Mada, tapi begini, yang menarik, yang menggelitik juga dan menarik untuk saya amati, kalau Pak Ganjar, pasangan 03 Pak Ganjar Mahfud begitu, mesin politiknya kan jelas ya, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, lalu ada Perindo dan lain-lain gitu. Nah, kalau pasangan Prabowo Gibran ini seolah-olah sepertinya mesin politiknya bukan lagi partai pengusung tapi Pak Jokowi sendiri. Apakah Anda punya perspektif seperti itu? Saya kira saya sepakat. Partai-partai memang mendukung, tetapi mereka tidak tidak berkampanye penuh. Betul. Itu yang kita dengar. Dan kemudian di dalam kampanyenya Prabowo Gibran sendiri itu benar-benar telah terjadi sesuatu yang transaksional. Dalam pemilihan, biasanya dalam pilihan koalisi dan lain sebagainya, itu ada warna ideologinya lah sedikit gitu ya, seperti ini. Tetapi kalau di dalam koalisinya Prabowo Gibran itu gemuk sekali dengan aktor koalisi utamanya itu bukan partai tapi presiden gitu ya, yang seolah mengambil alih tanggung jawab. Dan memang Presiden Jokowi punya kepentingan yang sangat besar di Jawa Tengah untuk bisa paling tidak menang lebih dari 60%. Saya kira itu sulit gitu, tapi kalau dikombinasikan dengan daerah-daerah lain, kayaknya ini akan menjadi satu pengumpulan suara yang cukup signifikan. Kita tidak tahu apakah ini akan menjadi 1 putaran atau 2 putaran. Ini yang menarik justru, tadi Anda katakan koalisi Prabowo Gibran itu gemuk sekali, tapi yang bergerak malah bukan partainya tapi malah Pak Jokowi sendiri. Saya kembali ke Pak Masruki. Pak Masruki, Anda kan mengatakan tadi bahwa ini sebenarnya memang murni untuk lawan pemilu damai begitu ya, yang diserukan oleh kepolisian kepada sejumlah akademisi termasuk Anda. Tapi di sisi lain begitu Pak Masruki, ada juga kritik-kritik kampus, civitas akademika terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah tercederai menurut mereka, dan juga soal etika politik begitu. Nah, saya ingin menanyakan pada Anda, apakah sikap
sikap dari universitas Anda, dari Universitas Muhammadiyah Semarang, apakah punya sikap sendiri terhadap kondisi-kondisi yang terakhir berkembang saat ini? Dan sikapnya seperti apa, Pak Mas Ruki? Ya, saya Universitas Muhammadiyah Semarang ini kan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Dan sesungguhnya Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu sudah menyuarakan lebih awal tentang kritik kepada Bapak Presiden, yaitu perlunya menjunjung etika di dalam pelaksanaan pemilu tahun ini. Ya, itu sudah kita sampaikan. Jadi saya katakan memang suara-suara guru besar, suara-suara kampus, suara-suara mahasiswa itu adalah suara-suara yang tulus, berangkat dari hati nurani, dan mestinya pihak-pihak tertentu jangan kemudian mengatakan bahwa suara guru besar itu partisan. Itu jangan. Ya. Sekarang saya katakan partisan bagaimana? Di antara profesor itu ada yang mendukung 01, ada yang mendukung 02, ada yang mendukung 03. Jadi partisan bagaimana? Itu semata-mata adalah suara hati nurani untuk memperbaiki kinerja yang ada, terutama di dalam proses-proses pemilihan umum. Saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Made ya, saya kira beberapa titik yang perlu diperbaiki ya, dan mestinya pihak istana atau para pejabat pemerintah tinggal mengelaborasi saja suara-suara itu, kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden untuk menjadi pertimbangan ya, apakah bansos yang dibagikan itu benar-benar uang pribadi atau uang negara, tepat atau tidak ya, apakah pernyataan Pak Presiden bahwa Presiden boleh kampanye tepat atau tidak, itu nanti untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden. Jangan kemudian suara-suara itu dikanter bahwa itu partisan, maka yang terjadi perang. Di satu sisi kampus akan seperti dibenturkan dengan polisi, di sisi lain pejabat dibenturkan dengan guru besar. Saya kira ini hal yang tidak bijak. Ya, gitu. Baik. Ya, artinya prinsipnya sebenarnya Unimus sendiri punya sikap begitu ya terhadap pemerintahan saat ini, dan juga suasana iklim demokrasi menjelang pemilu 2024 yang Anda katakan tadi, Prof. Mas Ruki, bahwa tetap berdemokrasi itu harus punya etika begitu kira-kira. Nah, saya kembali nanti ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau seperti ini, kalau di dalam istilah sepak bola saya menyebutnya kayaknya polisi ini agak offside begitu ya, melangkah lebih jauh begitu dibandingkan dengan tugas-tugas yang sudah dimilikinya selama ini. Nah, jika memang seperti ini, apakah Polrestabes ini sudah melanggar aturan, dan sebenarnya apa ada sanksi untuk Polrestabes jika melakukan hal ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Bambang, kita akan tanyakan ini kepada Anda setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus Profesor Mas Ruki, lalu peneliti politik dari ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura Pak Made, dan juga pengamat kepolisian dari ISES Pak Bambang Rukminto. Tadi saya sebelum jeda tanya ke Pak Bambang, kalau memang langkah polisi dalam hal ini Polrestabes Semarang meminta begitu ya sejumlah akademisi, sejumlah rektor untuk membuat video, terlepas apapun itu videonya, video pemilu damai ataupun apresiasi terhadap pemerintah, apakah ini juga sudah melanggar aturan, dan sepertinya akan ada sanksi atau seperti apa Pak Bambang kira-kira? Yang pasti ini melanggar komitmen Kapolri sendiri terkait netralitas aparat. Iya, dan ya, yang kedua yang jelas ini melanggar etika profesionalisme kepolisian gitu ya. Karena tugas dan kewenangan kepolisian itu adalah menjaga Kamtibmas dan menjadi penegak hukum, bukan menjadi humas dari pemerintah seperti itu. Kalau terkait dengan sanksi, tentu internal kepolisian sendiri ya. Tapi kita dari sini kita bisa melihat seberapa tinggi komitmen kepolisian terkait dengan etika-etika kenegaraan di negara kita gitu. Makanya
memang harus menjadi evaluasi bersama terkait posisi kepolisian ini, apalagi saat ini menjelang pemilihan ya, tinggal beberapa hari lagi. Kalau hal-hal itu terus dilakukan tentu akan merusak demokrasi kita seperti itu. Oke, jadi dalam konteks pemilu damai, kondusivitas pesta demokrasi begitu, kira-kira yang bisa dilakukan kepolisian seharusnya seperti apa yang memang ideal dan juga di tengah isu netralitas TNI Polri, isu etika begitu, apa yang harusnya dilakukan dalam konteks itu, Pak Bambang? Seharusnya kepolisian tetap menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan politik ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga Kamtibmas, menjaga kondusivitas keamanan masyarakat itu bukan ikut campur atau ikut terjun dalam dalam politik yang lebih praktis atau dalam konteks ini membuat arahan-arahan tertentu kepada kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Ini makanya ini yang sangat disayangkan. Seharusnya kepolisian dalam menjaga kondusivitas itu ya bagaimana mengamankan situasi ini dari ancaman atau gangguan-gangguan kriminalitas yang tidak menutup kemungkinan semakin meningkat menjelang pemilu ini seperti itu. Artinya Anda sebagai orang yang mengamati kinerja kepolisian, polisi saat ini sudah netral apa belum dalam konteks pemilu? Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, ya masih sangat jauh dari harapan masyarakat terkait netralitas kepolisian gitu loh. Semua masyarakat juga merasakan bagaimana upaya-upaya kepolisian untuk mempengaruhi masyarakat terkait pilihan-pilihan politiknya gitu. Upaya-upaya yang terjadi di Semarang, di Jogja atau di kampus-kampus lainnya membuktikan bahwa ketidaknetralan kepolisian itu ada seperti itu. Oke, saya ke Pak Made. Pak Made, dalam konteks politik saat ini Presiden sudah menyatakan kemarin, menegaskan kembali, kalau ditanya saya akan kampanye atau tidak, saya tegaskan saya tidak akan kampanye, begitu kira-kira. Nah tapi dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ya Anda juga tadi mengatakan bahwa kinerja pemerintah melalui Presiden Joko Widodo ini terus begitu ya, melakukan belusukan, begitu, seperti ada upaya tertentu untuk menjaga suara anaknya sendiri yang maju sebagai calon wakil presiden. Nah, Anda melihat penegasan Jokowi kemarin yang tidak akan ikut kampanye itu sudah mengobati kekhawatiran masyarakat akan netralitas seorang presiden dalam pemilu? Iya, saya kira kan tidak tergantung pada Pak Jokowi sendiri ya. Birokrasinya kan juga ada beberapa yang terang-terangan mendukung seperti begitu ya, khususnya yang didukung oleh Bapak Presiden gitu ya. Jadi ini tidak hanya karena Pak Jokowi sendiri. Saya sebenarnya tidak terlalu khawatir dengan bansos. Ada satu studi yang sangat bagus dari lembaga riset Semeru di Jakarta juga, yang melihat dan mengkaji dengan uji statistik yang sangat bagus gitu tentang pengaruh antara bansos dengan pilihan politik. Di tingkat pemilihan presiden itu sama sekali tidak berpengaruh, tapi di tingkat pemilihan legislatif itu sangat berpengaruh. Nah, mungkin kalau menurut saya dari kajian itu sebenarnya apa yang dituju oleh pemberian bansos ini lebih pada mengangkat satu partai, ya partai kecil PSI yang dipimpin oleh anak presiden sendiri gitu, yang tidak pernah dilihat oleh orang. Okay. Mungkin ke sana kaitannya, tapi juga sekaligus membantu anaknya yang lain gitu, yang di pertarungan presidenan gitu. Jadi menurut saya itu Pak Presiden Jokowi itu satu faktor, tetapi bahwa ramifikasi dari tingkah laku politik beliau itu kemudian seolah-olah mengirimkan pesan kepada bawahan. Dan di Indonesia itu selalu karena patronasenya yang kuat gitu, kemana pimpinan itu bawahannya akan ngikut gitu ya, seperti juga di kepolisian juga terjadi seperti begitu gitu. Orang menafsirkan, oh pemimpin saya itu ke sini, jadi saya harus mendorong ke sini. Itu saya kira yang menjadi kultur dalam birokrasi kita gitu ya. Dan ini yang sebenarnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada Presiden Jokowi sendiri. Ya, bahwa ini terus kemudian menetapkan menjadi standar
tingkah laku di kalangan bawah. Nah, khususnya di birokrasi dan juga di kepolisian dan juga di militer gitu, para babinsa, mereka akan melihat ke atas gitu ya. Ya. Nah, Baik. Nah, artinya sebenarnya yang harus dilakukan Presiden Jokowi kalau melihat gelagat begitu ya, gelagat Presiden menjelang pemilu, sebenarnya harus dilakukan apa? Kendati saat ini anaknya maju di Pilpres begitu. Kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah berlibur lah gitu. Okay. Pergi ke Raja Ampat gitu ya. Berlibur saja lah ya gitu. Gitu ya, nggak bikin apa-apa gitu. Terus kemudian mengirimkan pesan bahwa memang kita netral, saya tidak berpihak pada anak saya, tidak pada anak saya yang ketua partai atau anak saya yang menjadi calon wakil presiden gitu. Tetapi itu kan tidak bisa ya untuk Bapak Presiden itu damage has been done. Yep. Kerusakan ini sudah dilakukan. Susah sekali untuk memperbaiki. Tapi saya juga tidak percaya bahwa pemilih kita itu akan memilih begitu saja hanya karena bansos dan lain sebagainya. Orang pintar, Mas, karena yang sekarang saya lihat itu umpamanya money politik gitu ya. Sekarang orang sudah mulai sadar. Para pemilih di desa-desa, setidaknya yang saya datangi, ya, itu kemudian memintanya secara kolektif, tidak menerima secara pribadi, tidak lagi 100.000 per orang gitu, tapi dikumpulkan, nanti ini untuk buat jalan, atau mereka membuat kontrak politik dengan caleg atau tim kampanye. Saya punya balai masyarakat, kurang duitnya segini, saya akan pilih kamu kalau ini bisa diselesaikan, seperti begitu. Jadi itulah bentuk-bentuk perusahaan itu tadi ya Pak ya? Ya, bentuk perusahaan dan kalau politisi masih berpikir dengan gaya lama bahwa mereka akan diikuti, mereka akan melakukan patronase, zaman sudah berubah. Oke. Ya, itu mungkin yang harus mereka ingat. Baik. Ya, saya kembali Pak Mas Ruhi, Pak Prof Mas Ruhi. Dalam konteks ini Anda juga kan tadi memberikan pesan damai gitu ya untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Kendati saat ini banyak sekali masyarakat juga yang mengkhawatirkan di tengah isu kekhawatiran soal netralitas pejabat negara, lalu juga soal etika dalam berdemokrasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah kandidat begitu. Optimisme apa yang bisa Anda bangun terhadap masyarakat agar pada tanggal 14 Februari nanti tetap datang ke TPS menyalurkan hak suaranya, Prof. Mas Ruhi? Ya, jadi saya katakan pemilu jurdil baru damai. Kalau damai saja tidak cukup ya. Jurdil dulu baru damai ya. Pertama, edukasi kepada masyarakat dari para agen-agen sosial saya kira sudah cukup masif ya, baik di masyarakat terutama di masyarakat pedesaan ya. Kebetulan kami kemarin juga baru dari mengikuti diskusi dengan salah satu caleg di pegunungan di Kabupaten Batang ya. Artinya optimisme bahwa masyarakat akan menggunakan hak pilihnya tanggal 14 Februari saya kira oke. Lalu yang kedua yang terpenting adalah pengawasan ya, pengawasan. Dan di kalangan mahasiswa sudah tumbuh kesadaran untuk terjun sebagai pemantau, pengawas ya. Sehingga tidak hanya mereka menggunakan haknya, melainkan dengan piranti-piranti yang sekarang piranti digital ini, pengawasan itu supaya lebih diefektifkan. Katakanlah kita memoto hasil dari rekapitulasi di tingkat TPS untuk kemudian menjadi bahan perbandingan ketika dirasa ada hal-hal yang tidak sesuai. Jadi dengan ini insya Allah ya pemilu bisa partisipasi masyarakat cukup bagus. Ya, apalagi kita lihat beberapa survei termasuk Litbang Kompas yang kami adakan, yang diadakan oleh Litbang Kompas, bahwa undecided voters, pemilih mengambang ini masih besar sekali persentasenya. Jangan sampai pemilih mengambang ini justru pada tanggal 14 Februari tidak menyalurkan hak suaranya. Dan artinya partisipasi pemilih, partisipasi demokrasi di Indonesia turun gara-gara ada isu-isu netralitas, soal etika juga. Saya ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, lalu kalau memang kita kaitkan dengan isu netralitas dan juga etika begitu ya, di tengah juga dalam hari-hari terakhir polisi bertindak seperti yang kita saksikan bersama-sama, yang harus dilakukan polisi dalam
hal ini untuk memberikan kenyamanan lah ya untuk masyarakat menyalurkan hak suaranya di 14 Februari nanti? Seperti apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, untuk menjaga keamanan dan menjaga agar pemilu ini berlangsung damai, upaya-upaya membangun partisipasi masyarakat itu sangat penting gitu loh. Tidak dalam bentuk yang verbal seperti dukungan-dukungan atau himbauan-himbauan, tetapi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, menjaga dan mengawasi jalannya pemilu ini bisa jujur dan adil seperti disampaikan Prof. Masruki tadi. Gitu. Artinya tidak hanya dalam hari H pemilihan nanti tanggal 14 nanti, tetapi juga proses dari TPS menuju lebih atas di kecamatan, lebih kabupaten maupun sampai pusat ini harus dijaga bersama dengan partisipasi masyarakat. Jangan sampai kemudian dicederai dengan upaya-upaya pencurian ya. Saya melihat ada pencurian suara yang ini sangat rawan sekali. Dan kepolisian yang juga harus menjaga dengan dengan transparan bersama masyarakat seperti itu. Ya, kesiapsiagaan aparat kepolisian di tiap TPS yang paling di ujung, yang paling terluar di Pulau Indonesia, itulah tugas kepolisian untuk menjaga kondisivitas pemilu begitu kira-kira. Terakhir saya ke Pak Made, Anda masih optimis pemilih kita akan tetap menyalurkan hak suaranya dalam kondisi seperti ini, dan narasi optimisme seperti apa yang seharusnya dibangun oleh para kandidat politisi untuk dalam konteks pemilihan umum yang demokratis dan juga punya nilai partisipasi yang tinggi dalam pemilu? Ya, saya sepakat ya dengan ini. Saya optimis. Voters turn out pemilihan Indonesia atau jumlah orang memilih termasuk yang tertinggi di dunia ya. 72% itu sudah luar biasa. Bahwa ada 28% yang lainnya tidak memilih mungkin karena berbagai macam alasan. Itu normal kalau menurut saya, dan saya kira angkanya akan sekitar segitu saja. Tapi yang lebih penting yang saya lihat ini bahwa pemilu adalah sarana bagi seorang penguasa untuk mencari legitimasi. Kalau prosesnya tidak baik, tidak ada trust dari rakyat. Kalau ini tidak ada, trust tidak ada, kembali lagi, lihat tahun 97. Ada pemilu, hasilnya ada, jelas gitu ya. Tapi terus kemudian tidak ada trust di masyarakat bergolak dan memberontak, dan pemerintahan jatuh setahun kemudian. Jangan sampai itu terjadi. Kalau menurut saya itu jurdil itu kata kunci, dan masyarakat nggak usah diomong-omongkan soal itu, mereka tahu persis. Dan yang terakhir saya kira seperti dalam pertandingan, pemain bermain, wasit mewasiti, penonton menonton gitu ya. Itu semua orang sudah punya bidangnya sendiri-sendiri. Jadi jangan ada seorang petugas keamanan kemudian masuk memblok bola yang seharusnya masuk ke gawang gitu ya. Itu jangan terjadi seperti begitu, karena ini persoalan legitimasi untuk menjadi seorang penguasa. Itu penting sekali. Trust itu nomor satu. Bahwa ada dugaan sekarang juga wasitnya ikut bermain, nah ini yang harus dijaga sama-sama begitu ya Pak. Itu yang menyedihkan dari pemilu ini. Ya, bahkan juga penyelenggara pemilunya saat ini banyak yang dikhawatirkan untuk ikut bermain gitulah. Ini yang harus kita jaga sama-sama melalui lembaga kepolisian sebagai penjaga juga pilar demokrasi kita begitu, yang dalam hal ini termasuk akademisi, Sivitas Akademika ini juga punya peran penting. Prof. Masruki punya peran penting begitu ya, setiap kampus untuk menjaga, memberikan masyarakat tidak hanya polisi yang menjaga masyarakat juga harus menjaga polisi. Betul. Kita sama-sama mengawasi Bapak-bapak, dan semoga nanti partisipasinya penuh begitu pesta demokrasi nanti, dan melahirkan demokrasi yang sehat untuk Indonesia, kemajuan bangsa Indonesia. Insya Allah. Baik, insya Allah. Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Masruki, peneliti politik ISES Yusof Ishak Institute dari Singapura, Made Supriyatma, dan juga pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Selalu. Sehat selalu. Dan baik, saudara, masih ada informasi penting lain yang bisa Anda simak